你们好，现在我们有开始技术学习第二课生者一. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari lesson 2 New Words yang pertama. Di mana dalam lesson ini kalian akan mempelajari beberapa hal tentang benda-benda yang berada di dalam kamar. Oke, yang pertama kalian harus kerjakan adalah memberikan highlight atau stabilo pada buku Mandarin kalian, buku textbook Chinese Pet Easy 2, lesson 1 New Word 1 pada halaman 14, seperti contoh yang ada di samping ini. Hal kedua yang harus kalian kerjakan adalah menuliskan di buku catatan kalian sebanyak 1 baris setiap new words yang kita pelajari di dalam video hari ini. Kemudian jangan lupa ada beberapa latihan soal menerjemahkan yang harus kalian kerjakan menggunakan Chinese Hanse, pinyin, dan intonasi. Oke, kita mulai dengan kata pertama, Ting suo. The meaning is hear of. Hear of di sini adalah dengar-dengar, artinya dalam arti kita mendengar satu berita, ya, satu informasi. Kemudian low sang itu upstairs, ya, bagian atas. Dan yang ketiga adalah low xia itu downstairs atau bagian bawah. Biasanya kalau misalnya rumah, ya, rumah yang bentuknya apartemen atau flat, ya, biasanya kalau misalnya posisinya dia di lantai 2, upstairs itu berarti ada di lantai 3, downstairs ada di lantai 1. Oke, untuk gampangnya kita akan lihat contoh kalimat berikut, ya. I hear that your grandparents move into the upstairs of your house. I hear that your grandparents move into the upstairs of your house. Silakan diterjemahkan kata kalimat ini. Akhir kita pakai kata Kingsuo, your grandparents. Grandparents berarti terdiri dari grandfather and grandmother, ya. Bisa pakai ye, nai, atau wai kong, wai po. Kalian boleh pakai salah satunya, ya. Kemudian move into. Ingat kata yang sudah kita pelajari pada waktu lesson 1, the upstairs of your house. The upstairs of your house. How you say in Mandarin. Oke, silakan dikerjakan. Pastikan bahwa kamu mengerjakan sendiri, ya. Kalau nggak ngerti boleh tanya ke saya. Kata keempat yang kita pelajari itu adalah ceci. Ceci artinya oneself. Cara pemakaiannya seperti ini. Misalnya myself. My itu adalah wo, berarti wo ceci. Himself or himself. Jadi ta ceci yourself. Ni ceci. Nah, sekarang kalau misalnya kepunyaan. My own house. My own house. 我自己的房子。我自己的房子。Oke, yang kelima dan keenam ini adalah kata yang hampir mirip. Artinya, yang pertama itu ada, yang kelima adalah kaoxing. Kaoxing yang artinya happy, dan kaisin itu delighted. Sebenarnya apa perbedaannya? Perbedaannya adalah tingkat kegembiraannya, ya. Kalau kaoxing itu biasanya kegembiraan sesaat, tetapi kalau kaisin sama seperti bahagia, ya, sukacita, kegembiraannya lebih mendalam tingkatannya. Oke, kita lihat contoh kalimat berikut. I am very happy today because I have my own bedroom. I am very happy today because I have my own bedroom. I am very happy today. Ingat, ada kata today. Di Mandarin selalu keterangan waktu itu diletakkan sebelum atau setelah subjek kalimat. Jadi tidak boleh di belakang. Jadi today harus digunakan depan. I am very happy. Nah, karena mulai ada kata very adalah adjective. Nah, kata M-nya tidak perlu ditranslate, jadi langsung aja. Today, I very happy because I have my own bedroom. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kata ketujuh dan ke-8 ini adalah preposisi, ya. Sang mian, above, xiang mian, below, ya. Masih ingat ya, kalau untuk preposisi selalu noun kemudian prepositionnya. Contohnya, in front of the house. In front of the house. Jadi selalu nounnya dulu, kata bendanya. In front of the house. Jadi
Kata bendanya adalah house, berarti 房子 in front, 前面 atau 房子的前面. Kemudian kata selanjutnya adalah 相框 atau photo frame. Ya. Oke, contoh kalimat berikut. There is a small photo frame on the table. There is a small photo frame on the table. Di sini ada kata berarti menggunakan measure word. Measure word untuk photo frame yaitu adalah ke, ya. Ke. Karena cuma satu berarti pakai i ke. Small photo frame. Oke. Oke, kata 10 ke 10 yang kita pelajari adalah ting. Ting itu artinya quiet. Quiet artinya cukup atau enough, ya. Nah, pola pemakaiannya adalah ting bla 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 tak. Ting bla 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 tak. Bla 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 di sini titik-titiknya diisi dengan adjektif. Misalnya, ting tat. Ting tat artinya quiet big. Atau ting xiao de. Ting xiao de. Quiet small. Oke, kita masukkan dalam kalimat. His new house swimming pool is quite big. His new house swimming pool is quite big. Jadi swimming pool yang ada di rumah barunya itu cukup besar, ya. Nah, ingat karena di sini ada kata quiet yang merupakan adjektif, kata is-nya tidak perlu diterjemahkan, ya. Seperti dengan very. Jadi kalau quiet ini tingkatannya sedikit di atas very. Oke, kata yang terakhir dari materi kita hari ini yaitu kata shi. Shi. Sebelumnya kita sudah belajar shi, ini artinya to be. Is, am, are. 我是 I am. 他是 he is. 你是 you are. Ya, jadi sebagai to be. Nah, kali ini kita belajar shi di sini adalah exist atau menyatakan posisi, penempatan. Nah, kita lihat contoh kalimat berikut. There is a big bed in front of the bookshelf. There is a big bed in front of the bookshelf. Bed itu adalah cuang dan bookshelf itu adalah sucia. Oke, kalimat ini bisa diterjemahkan dengan 3 cara. Cara pertama, sucia de qian mian you yi ge da chuang. 书架的前面有一个大床. Ya, menggunakan kata有. Yang kedua, 大床的前面是一个书架. 大床的前面是一个书架. Nah, di sini menggunakan kata 是. Ngerti ya perbedaannya? Dan yang terakhir kita menggunakan kata 在. 书架在大床的前面。书架在大床的前面. Baik chuang maupun sucia semua menggunakan measure word ke, ya, menggunakan measure word ke. Sampailah kita pada akhir dari video pembelajaran ini, di mana Lause mau minta kalian untuk mengerjakan latihan soal dari workbook Mandarin Chinese Math di situ, halaman 14, part 1, bagian A dan B. Tolong kerjakan di buku catatan Mandarin kalian. Di mana saya meminta menuliskan hanse, pinyin, intonasi, dan juga terjemahan bahasa Inggrisnya. Oke, kita lihat soal yang pertama, yang bagian A. Bagian A, kalian diminta menyebutkan nama-nama benda yang ada di dalam ruangan, ya, di dalam kamar. Oke, part B-nya adalah kalian diminta menyebutkan posisinya, ya. Kalian diminta untuk menyebutkan posisinya benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut, ya. Oke, kalau ada yang sekali lagi tolong dikerjakan secara mandiri, jangan copy paste jawaban dari temanmu. Boleh kalian minta pendapat atau bertanya kepada teman caranya, tapi boleh juga kalian bertanya kepada Lause kalau ada yang tidak mengerti, ya. Sekali lagi tanya kepada saya kalau ada yang tidak mengerti, sekali bukan bertanya jawaban, ya. Oke. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang sekali lagi tidak jelas, boleh kalian tanya lewat kolom chat atau boleh dengan via meeting Teams, ya.
Oke, selamat mengerjakan. 谢谢你们，上帝祝福你们，再见。